Jadi kalau kita bantu orang utan, jangan pikir kita bantu orang utan. Yang kami selalu katakan adalah begitu kita bantu orang utan dan mereka bisa kembali ke rumahnya di hutan, itu kita bantu kemanusiaan loh. Kenapa? Karena begitu dia di hutan, dia nyebar biji dan membuka kanopi hutan, matahari masuk, tanaman tumbuh. Ketika tanaman tumbuh, maka hutan semakin bagus. Reforestasi. Apa Alami. yang kita dapat? Ya. Oksigen, air bersih, hasil hutan kayu, hasil hutan kayu. Manfaatnya buat siapa? Buat kita juga. Jumpa lagi dengan saya Togar Sitanggang dalam segmen kedua dari perbincangan saya dengan Pak Djamartine Sihite dari Borneo Orangutan Survival Foundation. Ya, kali ini nggak boleh salah dong, masa 2 kali salah gitu ya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan komen, like, dislike, saya juga akan terima, dan share kepada teman-teman ataupun handai tolan yang lain jika memang Anda mendapatkan informasi yang menarik atau yang bagus, yang sangat berarti bagi Anda untuk bisa dapat share kepada yang lain. Pak Djamartine, pendidikan di mana Pak? Siantar? Saya SD sampai SMA di Siantar. Siantarmen ya. SMA Siantar ya. Nah ini kalau udah Siantarmen sampai SMA itu sesuatu banget loh. Karena kalau Siantarmen hanya sampai SMP itu beda. Justru Siantarmen yang terkenal itu dengan SMA-nya gitu ya. SMA mana dulu? Saya SMA 2. SMA 2. Oke. Apa yang terkenal di SMA Katolik ya? Budi Mulia. Budi Mulia. Itu yang lumayan Lumayan top. Lumayan Siantarmennya gitu ya. Kuliah? Saya Bogor. S1, S2, S3 saya Bogor. Di IPB? Ya. Oke. Mohon maaf kalau tamu saya banyak orang IPB. Ini lagi-lagi orang IPB lagi. Baru tahu saya juga. Jarang juga orang IPB yang bergerak di konservasi. Gitu ya? Ya. Jarang gitu. Banyaknya kerja sama sawit. Tuh, orang-orang IPB dengerin tuh. Saya juga dulu milih IPB karena mau kerja di sawit. Gitu ya? Ngambil jurusan apa Le? Saya soil S1-nya. Oh, oke. Soil. Oke. Interesting. Kenapa belok ke akhirnya ke konservasi? Jadi waktu itu kan cita-cita masuk IPB, lulus kerja di perkebunan sawit, ketemu anak ADM gitu tuh. Iya gitu. Nah, suatu saat itu karena Siantar dikelilingi oleh sawit gitu ya. Ya, setiap tanggal 1 kalau kita SMA, SMP biasanya yang diantar bapaknya atau ke sekolah naik mobil itu hanya orang anak-anak perkebunan. Gitu ya. Itu kan. Terus tanggal-tanggal 15 kalau kita lewat di kota yang banyak makan di restoran kan orang-orang perkebunan gitu ya. Kan Jadi mikir juga kan. menjadi Boleh dong. Iya dong. Nanti ini kayak kan, gitu. Ini berarti masa depan di sawit nih gitu ya. Siapa tahu gitu ya ada sawit, kebun karet. Ya. Tapi memang Siantar dikelilingi Mbah Jambi. Sampai satu saat Pak Bungaran dulu bilang, "Kau mau apa? Mau jadi kerja di perkebunan. Kalau gitu kau ikut saya bikin proyek waktu itu evaluasi perkebunan. Kita pergilah, terus kemudian di lapangan lihatlah jam berapa teng orang semua kumpul. Karena saya pikir apa ini hidup yang saya mau gitu kan. Terus pulang dari situ saya bilang sama Pak Bungaran, Pak saya mau sekolah aja lah. Lanjut lagi. Karena waktu itu setelah kita survei bikin laporan, pas terima bill itu kan, kayaknya saya yang kerja banyak kok dia lebih mahal ya. Terus aku tanya, kok bisa lebih mahal dia Pak? Kan kerjanya kan sama aja. Ya, dia kan S2, kau kan baru S1. S1 gitu ya. Oke. Berarti harus S2 gitu ya.
Itu lanjut. lanjut. Terus kemudian S3 lagi gitu. Waktu itu saya memutuskan jadi dosen. Oh, Saya jadi oke. dosen di Trisakti karena saya pikir kalau di IPB ini saya jadi lurah di kota gitu. Kenapa Gitu. saya nggak jadi Di, ko- di di kampung tapi jadi sesuatu. Saya pindah ke Trisakti dan kerja di landscape architect. Agak jauh beda tapi ngajarnya masih konservasi dan ekologi. itu yang apa bridgingnya gitu ya menjadi mengarah ke konservasinya gitu. Satu di situ, kemudian yang kedua waktu ngajar kan mikir gini, ini gue cuma ngajar teori nih, Hmm, praktek kayak gitu kah? hmm, Terus ngelihat teman-teman ada yang ngelola HPH dari universitas gagal kan, hmm, ada yang ngerja apa dari universitas gagal, kok bisa ya? hmm, Akhirnya saya putuskan waktu itu kerja dengan NGO Amerika, kerja di Papua. hmm. Lama-lama saya pikir sama Trisakti nggak fair juga. Akhirnya ada deh. Trisakti juga bilang ini lu harus mutusin nih. Ya antara sana sini gitu ya. Aku pikir ya udah deh, aku resign pensiun dini, aku full di NGO. Jadi itu perkenalan bukan perkenalan terjunnya full time-nya di konservasi melalui sesudah di Papua ngurusin apa? Waktu itu kita ngurusin cagar alam. Jadi bagaimana kita mendesain bersama masyarakat bahwa cagar alam itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mm-mm. Setelah dari Papua saya pindah ke Komodo, Mm-mm. ngurusin Komodo. Mm-mm. Enak gitu di Komodo, nyelam dibayar kan. Kalau sekarang pergi Pulau Seribu nyelam bayar kan. Iya gitu ya. Saya kerja di Pulau Komodo itu bersama teman-teman TNC. Itu kita kerja Komodo dan kerja laut. Kerja laut kita nyelam dapat gaji. Gitu ya. Di Jakarta kita nyelam bayar. Bayar gitu ya. Nah setelah itu saya ketemu sama satu teman. Dia bilang begini, Bang, lu ngurus orang hutan dong. Hmm. Saya bilang, ngapain ngurus orang hutan? Hmm. Terus saya bilang, abang coba pergi deh, lihat orang hutan, lihat matanya. Pasti abang akan jatuh cinta. Gitu ya. Nah itu bermula dari ketidakpercayaan. Saya pergi dan lihat, oh iya. Tapi saya selalu katakan, fall in love itu adalah hal biasa. Jadi saya jatuh cinta ketika melihat mata orang hutan yang baik. Tapi yang bikin stay in love itu yang harus perjuangan kan. Nah yang bikin saya terperangkap itu adalah melihat mata orang hutan dewasa yang bertahun-tahun di kandang. Itu seperti mata yang orang yang kehilangan soulnya, kehilangan jiwanya. Saya pikir ini harus kembali ini ke hutan supaya soulnya bisa dapat. Itu yang kemudian membuat saya memutuskan habis dari bekerja di USAID program untuk orang hutan, saya pindah ke BOSF. Karena BOSF kan NGO Indonesia. Jadi Saya pikir kenapa saya harus kerja dengan dengan Amerika dengan asing karena toh BOSF itu ada gitu ya. BOSF sendiri berdiri tahun 91. Didirikan oleh beberapa orang orang Indonesia, didedikasikan buat orang hutan dan hutan. Bermula dari Balikpapan Orang Hutan Society. Oke. Kenapa dilakukan itu? Karena waktu itu mereka melihat ada orang hutan diperdagangkan di pasar di Balikpapan. Tapi itu tahun 91 masih ada seperti itu ya. Ya. Ya, Tahun 90-an kan pejabat-pejabat kita pindah. Itu kan oleh-olehnya kan satwa. ya itu bangga gitu ya. Dulu. Padahal itu kan udah ada juga undang-undangnya. Undang-undang 595 kan. Ya, 90. ya itu kan udah ada. Ya dulu di rumah itu ada harimau Sumatera yang sudah Awetkan. diawetkan. Ya. Kalau sekarang saya tangkap itu. Ya, sekarang udah hancur gitu ya. Tapi dulu itu membayar apa istilahnya iurannya atau apa itu kan dulu masih diperkenalkan seperti itu gitu. Ya sekarang sih udah hancur gitu ya ininya. Nggak tahu lagi di mana itu di Ya, Medan. itu juga yang menjadi tantangan besar buat kita. Jadi kadang-kadang orang merasa keren loh kalau punya itu. Yang kita sekarang mau lakukan adalah lu nggak keren. Ya.
kalau punya satwa langka orangutan di belakang rumahmu itu nggak keren. Nggak keren. Iya. Nggak keren. Ya. Itu yang harus kita edukasi. Ya, memang. Cuman Karena, ya ini butuh tantangan besar ya. Ya. Karena kadang-kadang selebriti kita juga suka kali pamer-pamer kan. ya karena ya seperti aku cerita itu dulu ya di rumah itu ada gitu dan aku taunya bahwa itu ada bayar semacam iuran itu karena ya ada bapak dari mana kan gitu ya, ya ini ya kan begitu, Ada iurannya gitu. ya begitu selesai apa itu ya, ini gini ini untuk apa itu oh ada iurannya gitu ya. Udah ya, penyu juga ada dulu di rumah karena itu tadi suatu Dianggap kebanggaan. kebanggaan gitu ya. Status jadinya kan ya. Tapi kalau sekarang lebih kepada yang hidup ya, dijadikan oh aku pelihara gitu ya. Di nggak tahu kalau di Indonesia tapi kan di masyarakat di sekitar orang hutan itu masih ada juga kan ya stigma seperti ini ya bahwa memelihara hewan langka itu merupakan suatu kebanggaan. Kalau di wilayah-wilayah pedalaman sekitar habitat orangutan itu bukan dalam konteks kebanggaan. Biasanya itu terjadi karena oportunistik. Oke. Jadi dia pergi berburu, Ketemu. kemudian pulang berburu nggak dapat apa-apa, dilihat orangutan yang gerak-gerak, ya dia bunuh ibunya, diambil anaknya, kan gitu. Nanti kalau kemudian ada orang bilang, gue beli deh, itu yang sering terjadi. Lebih kepada sampai ekonomi sampai ya. kemudian bisa ada sampai ke Kuwait, kemana-mana kan. Itu adalah tantangan besar juga buat kita karena wildlife trafficking itu cukup gede. Ya. Nah, BOSF sendiri 91 udah 30 tahun tadi Lai bilang. Jumlah pekerjanya berapa orang? Kita hampir Di 400. dua lokasi, 400 orang. Kita punya 2 lokasi pusat rehabilitasi, punya 3 lokasi pelepas liaran, punya 1 pulau yang agak jauh dari pusat rehabilitasi yang Salat yang kita kerjasama dengan sawit. Itu membuat jumlah orang kita cukup besar. Dan nggak bisa teknologi kan, ngasih makan orang hutan, Ya, itu ngajar harus sekolah, Ya, harus padat karya. padat karya. Nah, dengan pendanaan orang BOSF itu saat inilah kalau boleh dibilang itu dari mana? Jadi Di samping dengan kerjasama itu tadi ya. Jadi kami itu dari sejak awal sudah berpikir begini, ini ngetuk hati orang Indonesia gampang, karena melankolis orang Indonesia kan, tapi ngetuk dompet itu susah. Oke. Sehingga kita kemudian waktu itu pendahulu-pendahulu kita kemudian berpikir membuat yang namanya Boss Sister Organization. Maka berdirilah dulu ada Boss UK, Ya. Boss USA, Boss Jerman, Boss Denmark, kemudian berubah menjadi STO, kemudian ada lagi Boss Sweden gitu. Kenapa kita perlu seperti ini? Karena kita mau mendapatkan dukungan dari banyak orang. Jadi kita berpikir kalau istilah orang bisnis sekarang retail market itu kan. Jadi satu orang nyumbang cuma $1, tapi kalau ada 1.000 orang akan dapat lebih banyak. Ya. Itu yang dilakukan dulu sehingga kita punya beberapa sister organisasi di luar negeri dan mereka lah yang menjadi seperti teman kita yang melakukan fundraising dan mengirimkannya ke kita. Sehingga ketika itu adalah benar-benar buat orang hutan. Jadi nggak ada ente kerjakan ini kalau kami kasih uang seperti ini, enggak. Itu membuat kita lebih fleksibel, bisa lebih bebas dan tidak didikte. Ya, saya harus berterima kasih sama pendahulu-pendahulu kami yang punya berpikir konsep seperti itu ya, gitu ya. Karena kalau hanya 1, 2 dan gede, kita cenderung quote-unquote didikte mungkin ya. Kalau saya pikir sih dari awal bukan dikte itu yang ditakutkan, tapi don't put all your eggs in one basket gitu kan. Kalau satu kolaps selesai dan orang hutan nggak makan, itu kan resiko. Jadi risk analysis yang dilakukan di awal itu yang menurut saya cukup bagus. Jadi disebarkan untuk berjuta orang dengan Resiko yang ya walaupun ya itu tadi $1 per orang gitu ya bisa, tapi
1 juta orang ya $1 juta juga gitu ya yang bisa. Tapi memang lebih capek kan, karena harus ngurusin karena, informasi ke banyak orang. Karena penyebarannya juga harus lebih masif atau lebih continue, harus tetap supaya disuarakan gitu ya. Ya, menjaga mereka merasa bagian dari kami, itu yang cukup berat. Jadi strategi komunikasi itu diperlukan. Supaya itu tetap bisa nyambung. Ya. Nah, dengan kondisi pandemi saat ini, itu apa ada pengaruh ke BOSF? Pandemi itu punya dua pengaruh ke kami. Yang pertama, di operation cost kami naik. Kenapa? Dengan 90-70% DNA sama, maka orang utan itu lebih mudah terinfeksi COVID-19. Ya. Kalau harimau yang cuma 60-50% DNA-nya mirip atau di bawah orang utan, itu aja bisa kena. Gimana dengan orang utan? sendiri. Sehingga kami menerapkan yang namanya One Health System. Jadi begitu Maret 2020 di Depok sana ketemu ada orang COVID, kita langsung tutup itu semua pusat rehabilitasi dari orang masang. Jadi nggak ada orang yang bisa datang, tamu nggak ada yang bisa datang. Jadi orang Kalimantan Tengah hanya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hanya Kalimantan Timur. Dan kemudian kami melakukan rapid test antigen, waktu itu masih antibody, setiap sekali 2 bulan. Kemudian kami rubah menjadi sekali 1 bulan dengan antigen. Termasuk ke orang tuanya? No. Enggak ya? Jadi One Health System itu kita kawal orangnya, manusianya yang akan bekerja ke orang hutan. Kalau mereka sehat, maka orang hutan pasti sehat. Itu yang kita lakukan. Jadi pagar benteng ini yang kita jaga. Jadi orangnya sehat dengan rapid test antigen, desinfektan dan protokol dilakukan. Kemudian kita lakukan adjustment banyak protokol. Nah, ketika COVID varian D datang, kami kemudian merubah ini dari sekali 2 minggu menjadi 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Jadi ada sekian puluh orang tiap minggu akan kita rapid test antigen. Dari bayangan kita itu varian D yang sekarang lagi tinggi-tingginya, sebulan 2 bulan ini kita lakukan. Nanti kalau udah mulai melunak kita akan lakukan per 2 minggu. Jadi kami PPKM itu dari lah ya, naik turun 4-3 gitu. ya, tapi lebih ke arah supaya orang hutan. Karena kalau satu kena itu urusannya panjang. Jadi kita coba jaga ini. Karena orang hutannya juga roaming around-nya kan juga apa namanya? Karena kan di pusat rehab itu kan dia di kandang. Oh, rehab di kandang, justru itu yang kalau bisa, yang di hutan kita nggak ada orang. Okay. Kita lebih fokus yang di pusat rehab. Nah itu yang membuat satu sisi cost kami naik cukup besar. Yang kedua, donor kami kan adalah orang-orang pekerja kan. Dia dapat kerjaan, terus nyumbang $1 dari gajinya tiap bulan, $5 gaji tiap bulan. Nah ini juga kena dampak. Nah ini yang kemudian akan membuat sedikit banyak supporter kami mengurangi tantangan kami adalah di sana. Kalau dari dalam negeri dulu kita bisa dapat sampai 10-20% total cost kita dari dalam negeri, sekarang ya struggling lah. Ya makanya QR code akan muncul untuk kita bantu bersama-sama ya orang hutan. Tapi satu poin mungkin, Laitogar. Jadi kalau kita bantu orang hutan, jangan pikir kita bantu orang hutan. Yang kami selalu katakan adalah begitu kita bantu orang hutan dan mereka bisa kembali ke rumahnya di hutan, itu kita bantu kemanusiaan loh. Kenapa? Karena begitu dia di hutan, dia nyebar biji dan membuka kanopi hutan, matahari masuk, tanaman tumbuh. Ketika tanaman tumbuh, maka hutan semakin bagus. Reforestasi. Apa alami. Yang kita dapat? Oksigen, air bersih, hasil hutan kayu, Manfaatnya buat siapa? Buat semua. Kita juga. Jadi kampanye atau pesan yang mau kami sampaikan selalu adalah kita selamatkan orang hutan bukan karena dia lucu, bukan karena dia menarik, cute, atau bukan supaya kita keren, tapi kita menyelamatkan orang hutan kembali ke hutan itu supaya kita manusia ini juga selamat. Karena banyak sekali pemikiran, oh it's cute gitu ya. Cute itu cuman gitu. Ya karena beberapa quote-unquote kampanye kan ke arah cuteness-nya juga yang disentuh. Itu yang saya bilang. Untuk ngetuk hati, ya silahkan saja pakai itu. Tapi kalau kita berpikir sustainability dari orang hutan dan dia ada di hutan, you have to found something. Apa sih manfaatnya buat kita manusia? Kalau kita nggak tahu apa manfaatnya, ya cuman cute, udah cute aja. Setelah cute apa udah gede dia nyebelin kan, udah dilupakan. Itu yang nggak boleh.
Bahwa dia cute, oke. Tapi bahwa dia setelah gede dia punya peran buat kau dan aku, itu yang harus kita dukung. Ya, 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 ya. Oke. Kalau cute kan udah 5 tahun udah, kalau betina 7 tahun udah menstruasi, udah nyebelin kan. Ya, udah. Makanya orang biasanya pelihara anak orangutan itu kecil. Begitu Umur dia 7 besar. tahun udah malas dia lapor ke pemerintah. Ini aku ada orangutan, ambil balik nih. Gitu kan? Pemerintah ambil. Terus bilang, bos tolong urusin dong. Itu dananya dari siapa? Ya itu juga. Ya itu dia, dari semua masyarakat. Harusnya kita orang Indonesia bisa cukup lah. Kalau memang, ya bukan kalau, harusnya semua bisa tergerak. 10 orang terkaya Indonesia ada Ya. di dunia, ada di Indonesia kok. Ya, dan itu tadi kan lebih bagus 1 juta kali $1 gitu ya. Jadi artinya jumlah orang yang memberikan dukungan ini juga harus lebih banyak gitu ya. Kalau kami sih bukan cuma ngitung 10 juta orang kali $1 atau Rp100, tapi adalah semakin banyak orang merasa berperan, maka semakin banyak orang peduli. Ya, Sehingga kalau ada orang pelihara orangutan di halaman belakang rumahnya, dia akan lapor. langsung. Iya, Ya, karena dia kan itu, menjadi bagian ya, dari ya. gerakan ini. Bahwa ini nggak benar nih si satu ini lapor gitu ya. Iya, karena konservasi adalah gerakan kan. Ya, bukan ya, conservation dilapo. Kalau conversation itu dilapo. Nah, dari Siantar langsung ke Bogor. BTL juga itu ya. Keluarga yang saya tahu dari orang tua pendeta. Kalau mau lihat track recordnya, kakek saya dari bapak saya pendeta, kakek saya dari ibu saya pendeta, pendiri gereja GKPS, pengurus pertamanya GKPS, dan kemudian ibu saya juga pendeta. Nah, saya sendiri, saya berpikir udahlah, yang khotbah tentang indahnya ciptaan Tuhan biar ibu saya, biar saya kerja di lapangan sajalah. Toh bapak saya bilang begini, hidupmu adalah khotbahmu. gitu ya. Iya, lakumu adalah khotbahmu. Jadi kalau kau pun khotbah tapi kelakuanmu nggak beres, itu kan jadi khotbah yang nggak benar. Jadi mending saya kerja aja lah. Gitu ya. Tapi dari bersaudara ada nggak juga yang ikut? Kami bersaudara cuma 3, satu bapak, dan kebetulan nggak ada. Nggak ada gitu ya. Tapi kalau anak tulang ada. Oh, dari keluarga besar masih ada lah. Keluarga besar gitu masih ya. ada. Karena kan kadang kan ya kita ini Batak kadang kan bapakmu masa gitu. Ya mungkin juga itu lah ya. Bapak saya rektor sekolah teologi ya, dokter dari Amerika. Wah saya kalau nggak bisa ikut jadi pendeta, nggak bisa kayak dia kan repot juga gitu kan. Akhirnya cari aja jalan lain. Walaupun akhirnya sama juga. Coba kita tahu mulai penerima Virginia McKenna Award itu achievement. Jadi saya pernah dapat dari Ian Redmond di Sabah waktu itu, dari Ian Redmond, terus terakhir ini McKenzie Award, terus ada Pongo Award. Ya karena kita sebenarnya saya hanyalah mewakili BOSF, mewakili tim. Yang saya selalu katakan adalah di BOSF itu kami tidak punya commander, saya adalah konduktor. Karena apa? Karena setiap orang kami di BOSF itu, setiap bagian-bagian dari BOSF itu sudah expert di bidangnya. Tinggal saya sebagai konduktor mengatur orkestra itu menjadi simfoni yang bagus. Ketika simfoni yang bagus itu bisa dilakukan, maka gerakan setelah 10 tahun tidak ada rilis, kita mulai melakukan rilis orang utan. Kita mulai melihat bisa bikin suaka orang utan pulau untuk pulau. Nah gerakan-gerakan inilah yang kemudian dilihat juga bahwa BOSF itu banyak berubah. Sudah melepaskan orang utan, sudah punya suaka, punya planning seperti ini. Mungkin itu yang membuat mereka, ini layak dikasih award. Oke. Tapi memang lebih mewakili sebagai BOSF-nya ya, atau kalau di situ sih dikatakan karena leadership dan macam-macam. leadership. Cuman setiap
menerima itu saya katakan Itu I'm not the BASF. commanders, I'm a conductor. Gitu ya. Karena memang kalau kalau terlalu banyak instrumen dan tidak bisa dipadukan ya sumbang juga gitu ya. Ya, paduan suara Ya, nggak akan bagus kalau ada satu orang yang ngelengi suaranya gitu yang atau jago simfoni itu. tolong turunin dikit Iya gitu lah. ya. Ya, ini tim gitu kan, ini tim. There is no I in team kan. Nah, itu yang selalu kita bangun sama-sama dan selalu kita bilang hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Kan gitu kan. Ini yang jargon-jargon yang selalu kita kita sebarkan di dalam keluarga besar BWSF. Gitu ya. Dan keluarga besar BASF ini apakah juga bisa saling rekrut keluarganya juga? Ada juga beberapa di khususnya mungkin di Beberapa di Kalimantan. lapangan ada, Ya, tapi tidak di dalam satu garis garis komando lah gitu ya bahwa bahwa saya kemudian ada anak abang saya, tapi di biro lain bisa-bisa saja. ya itu apa namanya di Kalimantan di dekat mana ya sebenarnya? Nyaru Menteng. Gitu. Kalau Jarum Menteng itu di Palangkaraya, cuman sekitar 20-30 menit dari kota Palangkaraya. Di Kalimantan Timur nanti kita akan ada di ibu kota negara baru. Ibu kota baru Oke, dari di Kota negara Baru. kita. Di dekat Karena situ. kami ada di kabupaten kecamatan Samboja. Oke. Kan ibu kota kan di dua kecamatan kan, Iya. Sepaku sama Samboja. Nah, kami di Sambojanya Berarti dekat dong dengan pusat pemerintahan nanti. nanti. Ya. Tapi apakah itu akan berpengaruh dengan habitat orangutannya ataupun Kan proses? Karena kalau di menjadi Samboja itu kota. kan kalau di Samboja itu kan kami punya 1.800 hektar hutan yang kami tanami dari alang-alang. Mm-mm. Jadi bukan hutan. Jadi hutan itu sudah degradasi, kita kemudian tanamin. Kenapa kita tanamin pohon-pohon hutan supaya itu kita bisa gunakan tempat orang hutan belajar menjadi orang hutan. Bahwa sekarang menjadi hutan dan berikan manfaat ke Balikpapan, air, udara bersih, itu adalah extraordinary dari hutan yang dibangun dari untuk orang hutan itu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk itu. Bahwa nanti itu jadi showcase-nya pemerintah untuk ketika tamu-tamu negara datang, ya silahkan saja. Silakan saja. Karena Dan mungkin juga akan lebih enak kami kan kalau protes kan tinggal bawa orang hutannya kan. tinggal lebih dekat gitu ya, nggak perlu diterbangkan orangutannya ke Tangkap kita bawa orang hutan ke sini Ya, kan. makanya kan. Kalau di satu kabupaten, kecamatan kan bisa-bisa saja. ini loh gitu ya. Tapi ya itu resiko kami adalah bagaimana mengelola pusat rehabilitasi ini menjadi pusat rehabilitasi yang standarnya bagus sehingga tidak malu-maluin bangsa kita ketika ibu kota ada di Dari sana. sana gitu. Justru lebih tinggi tantangannya kali ya untuk Tantangannya karena- lebih besar. Karena kalau pada saat ini kan ya tidak dilihat kan gitu ya. Kalau dengan ibu kota ada di sana, kalau Indonesia berbicara orang hutan ada di sini dekat gitu ya. Kalau Ya, dan yang kedua juga mungkin kita bisa tunjukin dengan hutan yang kita bangun, kita tanamin itu bahwa gini loh cara bangun hutan gitu kan. gitu. Tapi dampak buat habitat orang hutan di luar ibu kota yang ada di Kalimantan mungkin tinggi ya. Kalau kecuali negara ini sudah memikirkan bahwa sentra-sentra produksi pangan untuk suplai ibu kota di mana aja dan bagaimana distribusinya udah dipikirkan. Kalau itu nggak dipikirkan maka sekitar ibu kota akan banyak Itu tadi menjadi tantangan. pemikiran saya gitu ya bahwa dekat ibu kota konservasi ya kan jadi semakin ramai ya. Itu bagaimana efeknya terhadap BOCF yang di sana dari segi showcase atau apapun ya lebih dekat gitu ya. Tapi efek samping dari ibu kotanya ini. Kalau yang paling kami takutkan bukan di pusat rehab kami, tapi di hutan-hutan yang ada di Sekitar. Pulau Kalimantan yang masih menjadi habitat orang hutan. Bayangkan yang kita selalu dengarkan adalah ada sekian juta pegawai negeri akan masuk ke Kalimantan. Iya. Saya nggak takut sama pegawai negeri yang masuk Kalimantan. Dia bisa beli macam-macam barang. Yang saya takutkan adalah makin banyak pedagang-pedagang yang ikut. Ya, 1 juta pegawai negeri
pedagangnya 5 juta kan gitu ya. Ya pedagang yang artinya yang kemudian berpikir oke ini butuh Iya, butuh butuh sayur, bikin ini sayur, dan tebang itu. hutan, bikin sayur. Nah ini kalau nggak dijaga jalur distribusi suplai makanannya, ini akan merembet ke hutan-hutan di sekitar di seluruh Kalimantan ya. Karena pasti akan lebih mudah membawa makanan dari Kalimantan Tengah ke ibu kota daripada lewat laut Ke ke ibu kota. ibu Nah ini kota. yang harus mulai dipikirkan sentra-sentra makanan itu. Itu yang ya, yang mudah-mudahan itu menjadi suatu bagian dari perencanaan ya. Harusnya sudah lah, banyak orang pintar kan. Ya kan kalau kalau nggak dipikirkan lagi si Anterman yang mikirkan kan gitu ya. Ya kalau mereka nggak mau pikirkan kasih aja kita Kasih aja mikir. sama si Anterman ya. Banyak kok. Kalau kita pernah bicara sama teman-teman di Bappenas, menurut mereka sudah dipetakan. Tapi mudah-mudahan tidak cuma dipetakan ya. Ya, dan betul-betul direncanakan karena kan kadang Dikerjakan. kita, ya. Kalau rencana kurang apa jagonya Indonesia merencanakan? Nah, kalau cuma dipetakan nggak direncanakan, belum tentu lah ya. Ini banyak banyak sekali kita memetakan nggak ada rencana gitu kan. Ya direncanakan, dipetakan, dikerjakan. Nah, itu tahapannya kan. Karena ya kalau pemetaannya ya oh ini gitu ya. Terus direncanakan ini begini. Tapi nggak sampai perencanaan juga pemetaan juga udah banyak dikerjakan. Betul. Ya, banyak juga ya itu perencanaan juga nggak pernah dikerjakan kan gitu. Cuman indah di buku aja ya. Eh, dengan adanya support dukungan ya dari banyak pihak tadi sudah saya katakan gampangnya mungkin kita sama-sama memiliki orang hutan kali mungkin itulah yang gimana bahasa kerennya anak muda sekarang inilah gitu ya. Karena kadang aku juga kadang pusing mengkomunikasikan ini dengan kaum muda sekarang. Jadi cara bos itu seperti apa ya? Karena kita kan generasi mungkin mirip-mirip gitu ya. Tapi di generasi millennials X, generasi Z itu beda ya mereka itu ya. Ya, kadang-kadang saya kalau ngobrol sama tim komunikasi saya mikir, wah, Apa ini? gue udah terlalu out of date nih. Tapi teman-teman itu cukup kreatif ya menggunakan semua perangkat sosial media dan selalu yang dikatakan mereka juga punya program yang namanya Orangutan Goes to School. Jadi datang ke sekolah-sekolah ngajak anak-anak itu belajar tentang orangutan, perannya terhadap orangutan itu apa terhadap mereka, walaupun mereka tinggal di kota, dan kemudian mengajak mereka bikin aksi. Plus pesan, kalau kakek mau punya orangutan atau punya perkebunan sawit, bilang jangan rusak hutannya semua, gitu kan. Itu adalah pesan-pesan. Karena kadang-kadang kalau cucu yang ngasih tahu sama kakeknya biasanya lebih didengar kan daripada kami. Nah yang kemudian selalu kita katakan adalah, oke, pelihara orangutan itu nggak keren, ya kan? Yang keren itu adalah kalau kelas kalian bisa mengadopsi satu orangutan dan itu jadikan maskot sekolah kalian. Ya. Yang kayak gitu kita mulai gerakin di Indonesia. Dan dengan situasi pandemi sekarang berarti kan tidak bisa Goes to school, goes to virtual school. bisa kan? Akhirnya menjadi virtual. Seberapa efektif? So far sampai hari ini gerakan-gerakan fundraising di dalam negeri masih cukup besar, walaupun tak semasif sebelum pandemi ya. Tapi bahwa itu turun sampai 50% tidak. Oh oke. Jadi masih ada ininya. Dari Ya kan mereka kan lihat di website kan, bisa pesan kaos di website. Karena kata bilang, kenapa sih orang suka pelihara orangutan? Karena bisa digendong. Kita bilang, gak usah gendong orangutan. ya udahlah, masukin ke kaosnya enggak. aja ya. Kami punya kaos yang kalau kita pakai itu Seolah. seolah-olah orangutan itu hanging sama ya, kita kan. Nah, ya pakai aja itu. Ya. Dan itu keren. Udah kulihat tuh. Dan aku walau pergi kemana-mana selalu pakai itu. Jadi kalau aku terbang ke luar negeri, biasanya aku akan pakai itu. Karena di tengah jalan pasti tanya, lu jual di mana itu kaos gitu kan? Itu kesempatan kita untuk kasih tahu. Oh ini punyanya BOSF ini dan bisa kita ajarin lah. Jadi alat komunikasi juga gitu ya. Karena ya kadang kan yang muda ini kan lebih dengan visual ya, lebih bisa nangkap dengan visual.
Kita punya strategi itu adalah satu visual, satu audio. Itu kita lakukan. Satunya lagi adalah dengan baca. Jadi tiga-tiga kita gelontor. Dari 3 ini kira-kira yang lebih efektif yang mana? Apakah Sebenarnya sudah dilakukan ini? kita belum melakukan riset khusus ke situ. Tapi kita tahu bahwa walaupun dia anak milenial, nggak semuanya itu orang visual. Ada yang orang audio. Nah ini yang kita tahu bahwa di manusia itu ada 3 tipe itu, audio, visual, sama kinestetik itu kan. Nah itu yang kita gelontor. Cuman memang ketika pandemi yang kinestetik itu nggak menjadi susah kan. Iya. Sehingga audio visual yang kita Ya. gelontor. Karena audio ya di mana-mana online kan sekarang gitu ya. Makanya kalau buka websitenya BOSF atau teman-teman buka websitenya BOSF itu ada banyak video-video kita yang hanya 1 menit, 2 menit. Malah video kita itu maksimal itu rata-rata cuma 3 menit. Supaya orang sibuk kayak itu masih bisa menyelesaikan 3 menit lihat ya, oke, ada pesan yang bisa Gitu ya. Karena dan media sosial juga membatasinya memang sekitar segitu juga ya, 2-3 menit. Nah, ke depannya untuk harapan dari BOSF itu sendiri ya, tadi sudah saya sampaikan untuk bersama-sama karena harus menjaga gitu. Tetapi dari segi secara pribadi lah, ya, dari generasi muda, generasi milenial, ini apa yang diharapkan peran yang lebih besar selain daripada ya kakeknya si cucu untuk melarang gitu ya pemeliharaan orang hutan dan lain-lain ini. Jadi saya cuma bilang begini ke beberapa anak-anak, termasuk kalau pernah saya pergi ke Jerman disuruh cerita sama anak-anak TK kan, bingung juga ini kayak ngajar anak sekolah minggu gitu kan. Tapi buat anak-anak generasi milenial itu kan di website kita kan banyak video dan macam-macam. Saya cuma bilang begini, hampir semua anak-anak generasi milenial itu punya smartphone. Ya. Gunakan waktumu tak lebih 1 menit setiap hari, posting, like, share video-videonya BOSF, maka mungkin ada 1 atau 10 orang yang akan melakukan yang sama. Sehingga multiplier effect itu yang kita harapkan, sehingga orang mulai sadar dan kemudian bisa bantu. Ya itu yang saya katakan, jangan lebih pintar smartphone-mu dari kau. Kenyataan. Kalau supaya tidak lebih pintar smartphone-mu, maka be smart using your smartphone, share, like, apapun yang kita kerjakan di konservasi. Maka itu akan membuat banyak orang tahu. Banyak orang tahu, maka bahkan banyak orang berpikir, oke, aku akan kasih bantuan. Aku hari ini, minggu ini tidak akan makan bakso lah 1 kali untuk dukung orang hutan. Atau nggak usah minum kopi lah. Nggak usah sebut merek kan, nggak usah minum kopi hari ini, sumbang orang hutan. Bisa toh? Ya itu ya menjadi suatu gerakan ya. Gerakan mencoba melakukan gerakan. Baik Pak Martin Lai, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah berbincang. Terus terang saya sendiri banyak mendapatkan informasi-informasi yang gitu ya. Tapi bukan karena saya dosen ya, mantan dosen. Bukan. Nggak perlu sebagai dosen. Informasi yang kita dapat dari pembicaraan. Terus terang saya banyak ya di podcast ini juga. Gitu ya. Kaget sendiri mendengarkannya, kaget sendiri mengetahuinya. Dan tadi sudah dikatakan Pak Martin, conservation is an action. Conversation itu bisa dilakukan di kedai kopi ya, dimanapun. So let's do it gitu ya. Let's act untuk orang hutan, not just BOSF ya, tetapi ada banyak badan lain, lembaga lain yang juga melakukan hal yang sama. Kalau kebetulan Pak Martin ada di sini ya karena saya juga pernah ketemu dengan beliau dan berbicara hal mengenai orang hutan ini. Tetapi bukan berarti hanya satu. Ada tadi sudah kita bicarakan beberapa badan atau lembaga konservasi mengenai orang hutan yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama mendukung orang hutan
Karena dengan dukungan kita, maka juga kita harapkan akan terjadi multiplier effect terhadap lingkungan kita. Tadi sudah diceritakan, tumbuhnya tanaman baru, pohon dan segala macam itu akan membuat siklus udara yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak Laya Martin atas kehadirannya, dan jangan lupa tadi Pak Martin juga katakan like, share gitu ya, juga podcast ini ya. Jangan lupa kunjungi websitenya BOSF, dan jangan lupa juga like, share juga podcast ini kepada teman-teman Handai Tolan supaya bisa tersebar luas, setidaknya informasi orang utan ya kepada masyarakat lebih luas lagi. Dan kita mari dukung bersama-sama ya orang utan. QR code akan muncul di dalam screen dan bisa masing-masing melakukan menghemat satu bakso ya, satu porsi bakso tiap minggu ya untuk orang utan, atau kopi atau apalah gitu. Lagi-lagi sampai jumpa untuk kepada teman-temannya untuk episode-episode mendatang. Saya Togar Sitanggang mohon pamit. Salam.